Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirnawati. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pemindahan geomorfologi. Jadi, geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu geos yang berarti umum, morphos yang berarti bentuk, dan logos berarti pengetahuan. Jadi, geomorfologi dapat diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Geomorfologi tidak hanya mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, tetapi juga gaya dan proses-proses yang mengakibatkan bentuk-bentuk demikian, serta perkembangan proses dari bentuk-bentuk tersebut. Peran geomorfologi 1. Inventarisasi lahan pertanian. Peta geomorfologi dapat digunakan untuk inventarisasi lahan pertanian. Kedua, pemahaman penggunaan lahan. Peta geomorfologi dapat digunakan untuk mempelajari masalah-masalah penggunaan secara eksistensi. Ketiga, perencanaan pembangunan. Geomorfologi dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di kawasan yang berisiko longsor. Keempat, studi geomorfologi geografi. Geomorfologi geografi adalah kajian interaksi antara geomorfologi dan objek material dalam ilmu geografi. Kajian ini menghasilkan pemahaman tentang lahan, tentang alam, dan tentang geografi. Kelima, studi perubahan penggunaan lahan. Geomorfologi dapat digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan. Keenam, studi dampak urbanisasi. Geomorfologi dapat digunakan untuk menyelidiki dampak urbanisasi terhadap geomorfologi pesisir. Perkembangan ilmu geografi sebelum era 1970-an sampai setelah, yaitu 1. Paradigma Davis, yaitu struktur, proses, stadium. Kedua, paradigma King, yaitu bentuk lahan, materi, dan proses. Bentuk lahan. Bentuk lahan adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat dari struktur kulit bumi dan akibat proses alam yang bekerja pada batuan di dalam ruang tertentu. Masing-masing bentuk lahan berbeda dalam struktur, proses geomorfologi, relief atau topografi, dan materi penyusunnya. Studi tentang bentuk lahan ini disebut geomorfologi. Bentuk lahan yang terjadi ini merupakan akibat dari proses geomorfologi tersebut. Bentuk lahan dapat terjadi karena asal proses vulkanis, asal proses struktural, asal proses marin, asal proses angin, asal proses denudasional, asal proses fluvial, asal proses solusional, dan asal proses organik. Beberapa faktor yang dapat membentuk bentuk lahan antara lain yaitu 1. Pergerakan lempeng tektonik yang mendorong gunung dan bukit ke atas. 2. Letusan gunung berapi. 3. Angin. 4. Erosi tanah atau batuan karena aliran sungai. 4. Pengendapan tanah oleh angin atau gelombang. 6. Pelapukan batuan. Penentuan bentuk lahan dapat diketahui dengan aspek-aspek geomorfologi sebagai berikut, yaitu 1. Morfologi yang meliputi aspek morfometri, yaitu aspek-aspek kuantitatif dari suatu daerah seperti kemiringan lereng, ketinggian, beda tinggi, kekerasan medan, bentuk lembah, tingkat pengikisan, dan pola aliran. 2. Morfografi, yaitu aspek-aspek yang bersifat pemerian suatu daerah antara lain teras sungai, beting pantai, kipas aluvial, dan plato. Kedua, morfogenesa yang meliputi aspek 1. Morfostruktur aktif, merupakan proses dinamik endogen atau tektonikisme, lipatan dan patahan. Kedua, morfostruktur pasif, merupakan litologi baik tipe dan struktur batuan dalam kaitannya dengan pelapukan dan erosi. Ketiga, morfodinamik, merupakan proses dinamik eksogen dan dalam kaitannya dengan aktivitas angin, air dan es, gerak massa batuan, dan vulkanisme. Ketiga, morfokronologi, yaitu umur relatif atau umur kira-kira, merupakan hasil interpretasi di lapangan, dan umur absolut atau umur pasti yang berdasarkan waktu geologi dari berbagai bentuk lahan yang ada. 4. Morfoarrangement, yaitu susunan keruangan dan hubungan antar berbagai macam bentuk lahan dan proses yang berkaitan. Morfologi bentuk lahan dapat diamati dari beberapa ciri, yaitu 1. Relief. Relief yaitu bentuk permukaan lahan yang ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian.
Relief dapat diberikan menjadi makrorelief dan mikrorelief. 2. Kemiringan. Pengaruh kemiringan lahan terhadap jumlah dan kecepatan runoff atau penggunaan mesin dan pengelolaan tanah. Ketiga, drainase, kecepatan perpindahan air dan tanah, baik berupa aliran permukaan maupun air yang masuk ke dalam tanah. Keempat, vegetasi, pengamatan vegetasi sekitar. Kelima, erosi permukaan, erosi alur, dan erosi parit. Bentuk lahan struktural adalah kenampakan topografi yang terbentuk akibat proses endogen seperti tektonisme atau diastrofisme. Proses ini menyebabkan kerak bumi mengalami pengangkatan, penurunan, dan pelipatan sehingga terbentuk struktur sesar, patahan, dan lipatan. Bentuk lahan struktural juga dapat terbentuk akibat pengikisan batuan secara diferensial dan pengendapan puing-puing yang dihasilkan oleh gaya geomorfik eksogen. Gaya-gaya ini bekerja di antar muka atmosfer planet, hidrosfer, kriosfer, dan litosfer. Geomorfologi dan ilmu lain. Ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan geomorfologi terutama adalah ilmu kebumian, termasuk diantaranya 1. Fisiografi. Pada awalnya, fisiografi mencakup studi tentang atmosfer, hidrologi, dan bentang alam, dan studi mempelajari ketiga objek tersebut umumnya berkembang di benua Eropa. Sedangkan geomorfologi merupakan salah satu cabang dari fisiografi. Geografi mempunyai objek studi yang lebih luas daripada geomorfologi, sebab mencakup aspek-aspek fisik dan sosial dari permukaan bumi. Sedangkan geomorfologi menekankan pada bentuk-bentuk yang terdapat pada permukaan bumi. Geografi menekankan kajiannya pada aspek oriented yang dapat menunjukkan di mana dan bagaimana penyebaran daripada bentuk bentang alam serta mengapa penyebarannya demikian. Mengingat sifat dari geografi yang antroposentris dan alam hubungannya dengan studi geomorfologi, maka muncullah suatu subdisiplin ilmu yaitu geography of landform, di mana dalamnya juga mencakup bagaimana mengaplikasikan setiap jenis bentang alam untuk aktivitas dalam dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, dapat menjalin suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan bentang alam yang ada.